Nggak apa-apa. Sabar ya. Iya. Sekarang itu ya, model yang baru-baru itu attitude-nya minus. Kamu tahu ini nggak, piyama yang kayak jaring-jaring? Oh ini, lingerie. Ya, Hah? aku dapat tawaran kayak gitu. Apa ya Kak, tepatan tuh pada saat itu yang duta wisata udah kayak lama nggak ngadain pemilihan. Oke. Dan pada saat itu cuman ngadain duta batik. Oke. Karena untuk meningkatkan potensi batik. Terus kan kakak udah nanya nih ke aku, target nikahnya umur berapa? Memang kakak sendiri umur berapa? Kita lanjutkan pertanyaan. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Umur berapa? Problemnya apa nih? Ada problem? Beda agama, puas. Seperasaan tapi nggak seagama juga gimana? Ya, tapi kan kalau beda perasaan. Oh ini hostnya Anda ya? Iya. Demi aku ya sekarang. Brengsek juga nih orangnya. Masuk logika. Keren banget loh. Keren banget ya. Nggak kalah sama brand yang itu. Makanya karena Ini boleh bawa pulang nggak? nah gini, Yuli, sebenarnya ya Iya. aku tuh suka sama kamu dan aku tuh ngadiain ini buat kamu. Jadi nih kamu bawa pulang aja. Serius? Iya. Oh my god. Ini buat Thank kamu. you. Podcast IPK 57. Selamat datang di IPK 57. Ini podcast kok, podcast yang gak ada di KRS. Yeay! Selamat datang Sobat Maju semuanya di channel YouTube kita di Maju Media Kreatif ya. Ganti-ganti sih soalnya, bingung aku ya. Pastinya seperti biasa ada saya, tentu saja, Master Podcast Madiun Raya. Tak labeli, nggak ada yang bintang tamunya banyak kayak saya ya kan. Sombong. Karena untuk hari ini seperti biasa juga ada tamu, ada narasumber dan selalu ya di IPK 57 selalu memberikan narasumber atau tamu yang seger untuk dipandang, yang cantik. Tapi tentunya nggak cuma cantik, tapi doi selalu punya prestasi, punya pencapaian, punya cerita yang menarik dan semoga juga bisa impact ke masyarakat, khususnya ke Sobat Maju semuanya. Dampak positifnya tuh tetap ada gitu ya. Langsung aja kita ketemu sama cewek cantik yang satu ini, Yuli Agustina. Yuli Agustina. Coba tebak, lahirnya Juli atau Agustus? Yuli Agustina. Juli. Apa yang benar? Agustus. Tanggal berapa? Tanggal 20 Agustus. Oh, 20 Agustus. Leo ya? Leo. Leo. Sama kayak aku dong. Kita jangan-jangan jodoh. Oh iya ya. Ini Maaf ya, jangan. ini bagian dari entertain ya. Enggak, dia ini sih apa namanya udah kebal sih. Dan ya udah kayak pembahasan aja lah. Bingung aku kalau bahas kayak gini ya. Tapi ya nanti kita akan bahas juga perkara asmara. Yuli Agustina, pokoknya harus dibahas pokoknya asmara. Yuli Agustina, umurnya 20? Jalan 24. Jalan 24, berarti kelahiran 2001? Dong. 2001, oke berarti umurnya 24 jalan. Nah berarti ini masuknya Gen Z banget ya? Gen Z banget. Tapi sebelumnya saya pengen sedikit cerita bahwa Doi ini juga punya prestasi. Sempat jadi duta batik Kabupaten Madiun tahun 2021. Nah itu ceritain dong, kok bisa jadi duta batik Kabupaten Madiun 2021? Nah, awalnya itu kan ada kayak apa ya Kak, pemilihan gitu kan. Terus apa namanya? ya duta batik. Oh emang duta batik? Duta batik Kabupaten Madiun 2021. Kalau yang kabupaten tuh, kalau kota kan ada Kakang Mbakyu tuh. Kalau kabupaten tuh apa istilahnya? Payukani. Payukani? Iya, Payukani. Oh. Singkatannya Payukani sih. Oh. Tapi nama laki-lakinya ceweknya aku kurang udah lupa sih. Oke. Nah ini Kakang berarti Mbakyu, Kakang Mbakyu. Oh sama? Enggak deh.
Enggak ya? Enggak, bukan. Kakang Bayu kota kan? Kota-kota. Kabupaten tuh apa sih? Apa ya? Aku lupa Kayak- juga sih. Apa ya? Cacak Nining itu kan Jawa Timur ada. Terus Nimas Senduk itu Kakang Nimas. Kakang Nimas Kabupaten itu. Bukan yang itu tapi ya, yang Bukan. duta batiknya. Duta batik. Kalau itu kan yang pariwisata nih. Oke. Kalau aku yang duta batiknya. Oke. Itu kenapa akhirnya ikutan kayak gitu? Sebenarnya awalnya iseng aja sih. Ah. Cuma pingin, oh ternyata ada ya selain pariwisata ada batiknya juga. Karena awalnya aku nggak tahu tuh kalau Kabupaten Madiun tuh punya apa namanya potensi dengan batik nih. Akhirnya aku ikut, terus ternyata terpilih. Oh, oke. 2021 dan itu umur berapa ya berarti? Masih SMA nggak sih? Enggak dong, udah kuliah. Oh, udah kuliah? Paling umur 20-an kayaknya. 20-an ya? 20 enggak, 19-an gitu. Oke. Nah, seberapa penting sih sebenarnya Gen Z atau anak muda tuh harus ikut kompetisi-kompetisi ajang pencarian berbakat kayak gitu-gitu? Sebenarnya tergantung masing-masing ya. Kalau aku sendiri itu penting karena ada kegiatan organisasi. Oke. Kemudian aku kan awalnya orangnya kayak introvert kan. Masa Jadi sih? harus dipaksa untuk ekstrovert gitu, harus Masa sih? bersosialisasi. Bener, aku orangnya pendiam banget. Se-introvert apa misalnya? Ya, Dalam beberapa case yang mungkin bisa dicontohin misalnya. Di coffee shop gitu misalnya. aku malah nggak pernah ke coffee shop pada saat itu. Serius, jadi Oh, kalau iya? kuliah, ya udah kuliah doang. Sekolah pun ya gitu, sekolah. Kalau ada kerja kelompok ya kerja kelompok, udah gitu doang. Jadi kayak monoton banget gitu loh hidupku tuh. Terus akhirnya ikut model, ikut apa organisasi itu, duta batik itu. Akhirnya bisa explore. Ternyata pertemanan tuh nggak cuman ada di perkuliahan aja. Gitu. Jadi kayak lebih luas lagi gitu lingkupnya dan relasinya juga. Berarti ikut duta batik itu supaya terlatih untuk agak sedikit bisa extrovert gitu ya? Betul. Oke. Bersosialisasi sih lebih tepatnya. Dan akhirnya ketika ikut itu seberapa efektif akhirnya bisa semakin membangun rasa extrovert itu? Gimana ya? Lebih luas sih kayaknya ya. Lebih luas, koneksinya lebih luas Koneksinya gitu lebih ya? luas. Terus apa ya? Kayak lebih dikenal orang nggak sih? Iya dong. Follower berapa sekarang? 5.000. Oh, Baru masa? 5.000. Iya serius. Itu real sih ya. Real ya? Nggak beli. Nggak nggak pernah beli ya lah. Beli percuma, maksudnya isinya orang India semua. Sponsornya makanan India deh. Iya, makanya sponsornya makanan India. Tapi tetap apa adanya ya kalau sosmed. Sosmed seaktif apa, Yuli? Nggak aktif-aktif banget sih. Paling cuma endorse, terus posting katalog photoshoot kayak gitu. Show. Nah, berarti kalau kesibukan tuh sebenarnya awalnya dari duta batik, terus sekarang model juga berarti? Model. Model. Dari dulu udah Dari model dulu atau udah gara-gara model. event itu jadi model? Dari dulu udah model. Tinggimu berapa? 170. Masa sih? Iya. Terakhir 170 kayaknya. Wih, 170 ya? Apalah aku yang 170 nggak genep ini. Nah, itu lebih intensnya model fotografi atau catwalk? Semuanya. Oh iya? Oh iya, kemarin kan kamu juga ini. Yang pas acara apa itu aku lupa. Yang pakai batik. Iya, catwalk kan. Iya. Aku dulu itu malah lebih ke catwalk daripada photoshoot. Tapi lebih nyaman yang mana? Photoshoot sih. Photoshoot. Kenapa kalau catwalk sesusah apa dan seribet apa? Kalau catwalk itu ada apa ya namanya? Ada dua kan pasti. Habis photoshoot pasti catwalk. Kalau nggak gitu dibalik. Catwalk dulu baru photoshoot kayak kemarin itu. Nah kalau photoshoot ya udah photoshoot doang gitu. Jadi acara selesai ya selesai. Oh iya benar. Tapi kalau photoshoot kan bisa aja tawarannya foto yang aneh-aneh. Ya, tapi alhamdulillahnya nggak ada sih. Pernah nggak? Pernah. Pernah ditawarin maksudnya? Pernah. Tapi nggak pernah melakukan kan? Enggak. Oke. Seperti apa tawaran foto model dari seorang Yuli yang paling membagongkan? Yang aku terima apa enggak? Yang sampai nggak diterima? Aku buka ya. Hmm. Kamu tahu ini nggak piyama yang kayak jaring-jaring?
Ini lingerie. Ya, Heeh. aku dapat tawaran kayak gitu. Mahal dong harusnya. Iya, cuman aku nggak berani. Punya ini ya, punya prinsip ya. Betul. Mau dibeli seberapa pun aku nggak mau. Tapi nggak sampai nude ya. Nude gimana maksudnya? Nude sampai yang nggak pakai apa-apa gitu. Oh enggak. Nah, Tetap pakai. tetap Cuman pakai. kan itu terbuka banget ya. Iya. Dan aku nggak bisa. Itu brand atau apa? Iya, brand. Brand. Cuman kayaknya belum brand-brand terkenal gitu sih kayaknya. Oh, tapi dia berani untuk bayar, kan kamu bilang mahal tuh, berarti nominalnya lumayan gitu. Berarti kan dia emang punya cukup uang untuk bisa bayarin model untuk pakai, tapi bukan bikini ya? Enggak kok. Ya liner itu. Lingerie. Lingerie, Oke. Yang kayak jaring-jaring Iya, tuh. iya. Kalau istilahnya tuh baju dinas ya. Iya. Dinas Betul. malam maksudnya. Wih, tapi kerennya adalah Yuli nggak menerima itu. Kenapa? Maksudnya, ya selain mungkin kamu punya prinsip, aku nggak mau gitu, ada faktor lain nggak? Kan ada namanya jejak digital ya. Iya, betul. Tuh dia. Ah. Aku nggak mau. Oke. Kalau jejak digital aku, ya memang itu pekerjaan ya. Iya, Tapi kan iya. ada yang baik, ada yang sopan. Kenapa harus milih yang itu gitu loh? Oke, sampai 2 digit tawarannya? Pokoknya per baju itu ada sekitar 2 juta lah tawarnya per baju. Oh, per baju 2 juta. Per baju 2 juta. Aku ditawarin segitu. Tapi semisal itu bisa lebih naik lagi nominalnya, kamu terima nggak? Enggak. Enggak mau. Siapa tahu gitu. Kak Yuli, aku pengen, misalnya si brand itu bilang, aku pengen kamu nih, harus kamu nih. Satu baju 30 juta misalnya. Tetap enggak ya? Enggak mau. Enggak, di off the record-nya, Mas kayaknya 30 juta nggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, tapi muka aku di blur gitu ya. Iya sih, tapi bener sih, jejak digital itu emang, Bahaya. kecuali gini. Kecuali Yuli memang ingin membranding sebagai model seksi. Nah itu it's okay lah ya, akhirnya mungkin diterima. Tapi enggak ya, kalau kayak gitu enggak ya. Oke. Nah, terus, ngomongin pengalaman berfoto. Ini soalnya sempet, bukan saya kan, saya bukan fotografer ya. Cuman temenku model banyak, temenku fotografer juga banyak gitu. Selalu aja ada fotografer yang godain. Oh, Nah, ini menarik. Apakah pernah mengalami hal itu? ada. Ada dong. Ada. Selalu ya. Selalu. Gimana? Selalu dalam arti, apakah si fotografer ini juga tidak semuanya akhirnya bersikap profesional dan akhirnya ada niatan untuk deketin kamu lah dan lain-lain gitu? Ada sih. Cuman ya apa ya, aku nggak ngerespon. Karena kan gimana ya, pasti kalau pikiranku sendiri ya, namanya juga model dengan fotografer. Fotografer kan pasti nggak akan ketemu dengan model itu aja kan. Betul. Pasti kan banyak model yang Betul. ketemu. Nah itu dia, pasti dia nggak godain aku doang gitu loh. Oh iya. Walaupun dia ngomong, aku setia kok, aku cuma seneng sama kamu kok. Bullshit itu, udah pasti dia godain yang lain gitu. Catat ya, bullshit Anda ya. Anda pasti setiap model yang difoto pasti digodain juga gitu ya. Betul, apalagi yang bodinya, Masya Allah gitu Masya kan. Allah ya, tabarakallah. Tapi ya mungkin itu naluri mungkin ya. Sebagai seorang laki-laki fotografer lihat modelnya cantik, bisa nih dalam arti tuh aku deketin, aku pacarin mungkin ya. Atau mungkin bisa nih dalam arti yang lebih liar lagi gitu. Tapi ternyata Yuli masih bisa tahu lah pakemnya seperti apa dan bisa enggak lah mending gitu. Tapi gara-gara itu juga kamu nggak mau nerima dia. Maksudnya ketika kamu nerima dia, kamu akan tahu bahwa kamu kalau jadi pacarku, kamu tetap akan jadi fotografer dan akan moto cewek-cewek yang lain gitu. Iya. Itu salah satu alasannya. Itulah sebabnya kamu lebih suka polisi ya. Nanti kita bahas, agak nanti. Oh my Kita simpen dulu. Semoga lupa. Nggak, karena kita pengennya mungkin ada insight yang positif juga dari ceritanya Yuli gitu loh ya. Kayak dari model, foto udah, catwalk iya, foto iya. Nah, kembali ke ajang pemilihan duta batik tadi ya. Nah ini menarik.
Di situ aku pengen tahu ini dulu deh, apa namanya cerita dari ajang itu. Kok akhirnya bisa kepilih itu gimana? Aku juga nggak tahu sih, karena apa ya, pemilihannya kan fair ya Kak, dari juri semuanya gitu. Dan di penilaian itu kan ada namanya interview, kemudian ada tes-tes lain kayak gitu loh. Mungkin ada poin tertentu yang akhirnya juri itu memilih aku. Oke. Menurut kamu apa poin plus kamu? Dari wawasan mungkin, atau iya. ada latar belakang model juga, itu kan berpengaruh. Kayak gitu. Karena yang lain itu ada beberapa yang dia basicnya nggak model kayak gitu. Dia harus mulai dari nol. Oh iya kayak gitu. iya. Kalau ada basicnya model kan pasti ketika nanti dikirim ke ajang provinsi, ajang nasional itu sudah nggak mulai dari nol gitu loh, Betul, Kak. karena basicnya modeling udah punya catwalk, mungkin angle-angle-nya juga bagus gitu karena dia udah terbiasa model foto misalnya. Nah, akhirnya mungkin Yuli yang paling pas untuk jadi duta batik Kabupaten Madiun ya, 2021 gitu. Nah, terus kenapa harus memilih yang batik? Kenapa nggak yang ajang lain gitu? Secinta apa emang kamu sama batik? Oh my God. Ini. Apa ya Kak, tepatan tuh pada saat itu yang duta wisata udah kayak lama nggak ngadain pemilihan. Oke. Dan pada saat itu cuman ngadain duta batik. Oke. Karena untuk meningkatkan potensi batik, Oke. buat promosi dan lain sebagainya. Akhirnya aku ya udah ikut itu gitu loh. Ah. Kalau semuanya aku nggak terpilih di duta batik, aku bisa nyoba di duta wisata kayak gitu. Oh, karena kan pemilihan duta-duta kayak gitu tuh banyak ya. Ada duta anti narkoba. Betul. Guyonan bapak-bapak biasa. Bapak-bapak. Udah tua soalnya. Ada duta anti narkoba lah, duta lingkungan, duta lalu lintas lah. betul. Duta lalu lintas tapi Anda kebut-kebutan di jalan ya. SIM nembak tuh. Nah, ngerokok di jalan sambil motoran. Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Maksudnya akhirnya si duta-duta ini apakah bisa menjadi representasi dari yang dibawakan misinya? Misalnya Yuli dengan duta batik ini secinta apa dan seintens apa sih melestarikan batik? Bahkan mungkin sampai sekarang. Kalau cinta banget itu udah pasti kan, Ya. tapi untuk pembawaannya ya masih tergantung acara kali ya Kak, kayak gitu sih. Terus untuk tugasnya sendiri kita emang diwajibkan pakai batik, batik. Terus kalau beberapa event juga harus pakai batik dan sebagainya. Tapi kalau dibilang cinta banget itu ya masih 50-50 sih. Karena mungkin si ajang pemilihan ini juga mencari sosok yang bisa merepresentasikan batik itu sendiri betul. gitu. Lebih ke mempromosikan ya sih? Mempromosikan, betul. Nah, kalau di Kabupaten Madiun tuh ada batiknya yang khas nggak sih? Ada. Apa namanya? Batik Kampung Pesilat. Batik Kampung Pesilat. Motifnya juga beda? Beda. Ya tergantung setiap pembatiknya sih Kak. Karena setiap pembatik itu punya motif masing-masing. Oke. Terus kalau yang Kabupaten sendiri itu ada yang logo Kampung Pesilat itu kan. Oh ya. Nah itu kalau bisa harus ada setiap batiknya karena untuk simbolik. Ini punyanya Kabupaten Madiun, kayak gitu. Iya. Karena kan setiap daerah tuh kayaknya punya motif khas batiknya masing-masing. Kayak misalnya di Magetan tuh ada apa? Tahu nggak? Ring sedapur, betul. Terus ada batik Mega Mendung. Apalah macem-macem lah. Nah, ternyata kabupaten tuh ada juga, teman-teman. Namanya adalah Batik Kampung Pesilat, gitu. Nah, balik lagi ke ajang itu. Menarik ketika kita bahas ajang-ajang pencarian berbakat kayak duta-duta kayak gitu. Ini jujur aja nih, Yuli, ada beberapa orang yang melihat duta-duta itu tuh tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Bagaimana kamu melihat pendapat itu? Jadi ada beberapa orang tuh yang menganggap duta batik lah, duta wisata lah, kakang Mbak Yu lah, apalah. Itu tuh cuma jadi pajangan doang di setiap event. Tapi kontribusi mereka masih kurang banget gitu. Bahkan mungkin nggak ada gitu. Iya. Menurut kamu gimana? Kalau aku tergantung orang yang melihat ya, persepsi orang masing-masing. Karena yang menjalani itu kita. Oke. Yang tahu proyeknya juga kita dengan orang yang kontribusi dengan kita. Kayak Oke. gitu. Apalagi kita kan naungannya sama dinas ya. Ah. Proyek kita tuh kita punya proker nih, tapi kalau kita nggak di ACC dengan dinas atau orang yang
bersangkutan, ya kita nggak akan bisa menjalankan proyek itu gitu loh. Oke. Itu pasti ada setiap orang ketika kita daftar nih, terus ditanyain, proker kamu apa kalau ketika kamu dipilih? Interview tuh, Oh, interview. oke, Itu ya. pasti ditanya. Oh, iya. Sebenarnya aku di interview ya, terus ditanya, nanti proker kamu apa kalau kamu terpilih? Aku jawab ini nih, gitu. Oh oke, prokernya bagus nih. Lah, tapi kalau ketika udah kepilih, ternyata prokernya nggak di-ACC sama orang dinas atau orang yang bersangkutan, kan tetap nggak bisa jalan. Nah itu mungkin yang dilihat sama orang-orang yang menurutnya seorang duta nggak jalan, nggak melakukan proyeknya, itu pasti. Nah, itu berarti ketika kamu punya ide brilian, ide cemerlang untuk bisa melestarikan batik misalnya, tapi tidak di ACC atau mungkin kendalanya di dinasnya sendiri, itu artinya berarti ide kamu yang sebenarnya brilian dan cemerlang itu percuma dong. Iya, ya nggak tahu sih. Kenapa? Kok biasanya tidak di ACC itu apa? Faktor apa? Misalnya biayanya kah atau pendanaan? Tuh, pendanaan. Lebih ke pendanaan sih. Nggak apa-apa ya ngomongnya? Nggak apa-apa dong. Ini kan Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya itu, karena biaya. Kan kita pasti bikin proposal kan. Prokernya ini nih, terus proposalnya ini segini-gini. Nggak mungkin kan kalau itu uang dari kita. Iya. Pasti ya kalau uang dari kita kan maksudnya dikas nih untuk keperluan tertentu. Tapi kan kalau untuk proker, terus impact-nya untuk kabupaten juga kan uangnya jadi dinas juga kan. Waktu itu kan pasti kamu punya project ya, punya program kan. Ada yang nggak di ACC nggak? Ada. Apa? Aduh lupa tapi ya. Takut kan kamu? apa waktu itu? Apa ya Kak? Lupa gue. Udah lama banget kan soalnya. Soal apa ya namanya tuh? Fashion show kalau nggak salah. Fashion ini show. Yang dulu tuh sempat viral itu fashion show yang di jalan itu Kak, apa sih namanya? Yang Fashion kayak street atau apa sih ya namanya? yang kemarin sempat viral tuh apa sih? Apa namanya? Citayam Fashion Week. Iya betul, tapi kita pakai batik. Iya. Kayak gitu. Itu sempat nggak terlaksana sih sampai sekarang. Oh iya. Ya, padahal dari pihak pengrajinnya sendiri tuh mau untuk sponsorin batiknya. Karena kan kalau dibentuk atau dimodif pakaian modern kita nggak terlalu banyak kain kan, gitu. Di mana lokasinya waktu itu rencananya? Sebenarnya di kabupaten juga sih. Caruban. Oke. Nah, kalau ditanya aksi nyatanya Yuli berarti sebagai duta batik waktu itu apa aja yang sudah dilakukan? Sementara kemarin cuma promosi produk. Kemudian produknya di masing-masing pengrajin batik. Itu kita ngelakuin photoshoot kan, photoshoot produk dan sebagainya. Terus bawa nama baik kabupaten untuk ajang provinsi. Waktu itu juara juga nggak di provinsi? Enggak. Baru finalis sudah gugur. Masa iya? Nggak apa-apa. Sabar ya. Iya. Sorry. Nggak, ini tuh bagian dari entertain biasa. Tapi kamu nggak punya pacar kan? Enggak. Oh iya. Maksudnya ini bagian dari entertain ya teman-teman. Tiket aja. Oke, terus misi paling besar dari Duta Batik itu sebenarnya apa sih? Maksudnya selain untuk melestarikan, ya kalau kita ngomongin bahasa melestarikan ini kan juga gampang diucapkan gitu loh ya Yulia. Oh, misi kita ingin melestarikan batik, kayaknya semuanya gitu. Tapi implementasi nyatanya apa aja yang sudah dilakukan gitu? Mulai dari kamunya sendiri dan juga dinas-dinas terkait. Sudah banyak sih Kak sebenarnya. Sampai aku nggak bisa nyebutin satu-satu. Misalnya si brand-brand atau pelaku-pelaku pengrajin batik ini apakah juga sudah terfasilitasi oleh pemerintah daerah misalnya? Beberapa. Oke. Beberapa. Itu menurut aku ya Kak, dari pandanganku sendiri. Tapi kalau dari pengrajin itu sendiri, kalau merasa tersinggung mohon maaf. Dari penilaianku itu tergantung orangnya sebenarnya. Dari pengrajinnya. Kalau dia mau diajak lari, untuk diajak maju, pasti dia akan terfasilitasi. Tapi kalau dia cuma pasrah sama hidup, kayak ya udah dapatnya cuma segini, ya udah dia akan stuck di situ terus kan. Dengan apa sih Mas, pemasukannya segitu gitu loh. Oke. Nah, manfaat personal sebagai duta
Itu buat Yuli apa? Maksudnya secara ajangnya, secara batiknya mungkin bisa terbantu dengan sosoknya Yuli ya, dengan dipromosiin dan lain-lain. Tapi kalau untuk Yuli sendiri apa? Ya tadi Efeknya ya, relasi. efek manfaatnya ya, efeknya ya. Kita dapat relasi banyak, terus dari awalnya introvert jadi extrovert. Sekarang extrovert banget emang. Agak-agak sih. Belum banget, tapi udah lumayan lah ya. Nggak diem-diem banget lah. Fans semakin banyak mungkin. Alhamdulillah. Semakin banyak tawaran endorse. Betul. Itu ngefek banget ya biasanya ya. Itu ngefeknya dari situ juga. Terus dapat tawaran untuk photoshoot, kayak gitu-gitu, show. Oke, Itu sih oke. impact-nya. Terus kalau dari di kuliah ya, Alhamdulillah dapat beasiswa Oh iya. Wih. Kuliah di mana? di Universitas PGRI Madiun. Oh, Unipma. Mau jadi guru emang? Enggak. Nah, batik Madiun, batik Kabupaten Madiun itu bisa nggak sih sebenarnya bersaing dengan batik-batik yang lain? Bisa. Sekarang malah batik kabupaten tuh banyak yang dikenal loh. Apalagi dari ketua paguyubannya, terus kemudian sama pengrajinnya itu kayak ikut di lingkungan batik di Dekranas Dekranasda? provinsi. Oke, Dekranas provinsi itu udah batiknya bisa bersaing dengan produk yang lain, batik yang lain. Cuman kalau disuruh ke nomor 1 kayaknya belum. Oke, masih perlu waktu lah ya mungkin ya. Masih banyak evaluasi sih sebenarnya. Terus dari pengalaman jadi duta batik sempat ketemu dengan banyak pengrajin batik kan pasti. Apa yang ditemui Yuli waktu ketemu sama mereka? Apa nih, dari segi produknya atau orangnya nih? Dari mungkin keluhan mereka, curhatan mereka mungkin, apakah pasar batik sesusah itu atau mungkin mereka susah untuk bisa memasarkan, susah untuk bisa dapat dukungan atau apa mungkin masalahnya sebenarnya? Masalahnya lebih ke ini sih Kak kayaknya. Apa ya namanya? Dapat konsumen kali ya. Karena kan kalau batik tulis kan lebih mahal ya daripada printing benar. yang lain gitu. Karena kan. pengerjaannya juga kayaknya lebih lama nggak sih? Lama banget. Kalau yang yang ribet kayak punyanya Pamekasan, Banyuwangi kayak itu bisa mengerjakan sampai 1 bulan per kainnya. Serius? Serius, karena saking rumitnya tuh motif. Oh, motifnya berarti. Dan itu tulis ya, bukan cetak ya. Kalau cetak ya berapa jam aja udah bisa dipakai. Tapi kalau tulis ya harus digambar gitu ya. Digambar, apalagi proses pewarnaannya itu juga cukup lama. Apalagi kalau jarang ada panas gitu kan. Kalau panas banget dia nggak bisa, kalau redup karena hujan gitu juga nggak bisa gitu. Jadi kayak susah gitu loh Kak. Oh iya? Maksudnya untuk bisa kering itunya gambarnya? Kering warnanya. Iya, warnanya. Oh gitu ya. Di mana aja sih sentra batik, pengrajin batik kalau di Kabupaten Madiun tuh? Daerahnya? Yang terkenal ya, di Kebonsari. Kebonsari, terus mana tuh deketnya Ngelames itu. Itu udah jadi sentra? Atau baru satu aja pengrajinnya? Maksudnya? Udah jadi sentra sih kayaknya Kak. Udah ini sih, karyawannya udah banyak gitu loh Kak. Oh. Karena dia produksinya juga banyak. Oh, tapi di satu lingkungan itu cuma satu? Cuman gede mungkin ya, karyawannya banyak. Nggak yang kayak ini nggak sih? Aku pikir tuh kayak, katakanlah misalnya kita datang ke daerah Gandu. Gandu tuh mana? Gandu tuh mana ya? Barat. Itu kan terkenal dengan ayam panggang. Oh. Karena satu kampung semuanya jualan ayam panggang. Oh iya. Atau misalnya kita ke Magetan terkenal dengan kulit. Karena di satu wilayah di Jalan Sawo ya, yang terkenal ya. Itu kan semuanya pada jualan sepatu, tas dari kulit asli Magetan. Sampai terkenal banget gitu loh. Nah aku pikir mungkin kabupaten ada satu area yang notabene di situ tuh banyak banget pengrajin batik yang akhirnya bisa terfasilitasi sama pemerintah daerah gitu. Belum berarti? Belum ada. Oke. Cuman kabupaten tuh mintanya per daerah itu ada pengrajinnya 1 gitu. Per kecamatan? Per kecamatan. Per kecamatan. Per kecamatan punya pembatik 1 dan punya motif khasnya kayak gitu. Nah, masalahnya nih Yul, konsumennya banyak gak sih kalau batik tuh? Nah itu dia. Ini pertanyaan juga nih akhirnya. Batik tuh sebenarnya di era sekarang itu
Saya nggak tahu ya, sebenarnya kalau kita ngomongin batik itu sudah mulai banyak berevolusi ya, sudah mulai banyak upgrade, sudah banyak mix and match-nya juga, di mana cewek-cewek kalau pakai batik tuh terlihat cantik, anggun gitu. Apalagi kamu misalnya kan, cantik banget kan. Masya Allah. Nggak. Itu tuh kan bisa di mix and match lah ya. Iya. Maksudnya dia, kamu memakai batik itu tidak hanya di momen kondangan atau kamu acara-acara tertentu formal gitu loh. Kamu ke coffee shop pun mungkin bisa pakai batik, tapi dengan mix and match gitu ya. Nah pertanyaannya, masih banyak gak konsumen batik? Mungkin Yuli sebagai anak muda lah, melihatnya seperti apa? Kurang sih. Kurang ya? Masih, ya itu tadi, tergantung acaranya, event, kondangan kayak gitu. Karena kan ya masih, apa ya, di pikiran mereka adalah batik tuh ya cuma buat untuk acara formal kayak gitu. Iya. Mungkin kayak belum bisa meng-mix and match-nya. Iya. Padahal nongkrong di coffee shop pakai batik juga bisa cantik gitu loh. Bisa. Nggak harus Tapi yang... kan mesti diliatin tuh. Habis dari mana tuh, kayak gitu-gitu kan. Iya sih. Jadi mungkin pusat ya. perhatian Iya. kayak gitu. Padahal ya nggak ada yang salah gitu loh ya. Nggak ada. Malah justru kalau saya liatin cewek-cewek pakai tank top spaghetti sih. Sama apa crop top ya. Nah iya, crop top. Crop top. Nah itu juga Lebih suka ya. enggak sih. Alah. Loh alah. Muka aku emang nakal banget ya Yuli. Nggak tahu sih. Oke, jadi itu ya Yuli sudah menjawab bahwa sebenarnya untuk menjadi duta-dutaan, duta batik lah, duta lalu lintas lah, duta anti narkoba lah. Sebenarnya sosok-sosok duta itu sudah punya program, sudah punya misi lah ya. Tapi ketika dinas terkait juga tidak mendukung, mungkin ada alasan-alasan tidak ada dananya, tidak ada manpower-nya lah misalnya. Oh ini harus ribet, ini harus persetujuan kepala daerah, bla bla bla. Ya akhirnya nggak bisa apa-apa. Itu artinya singkat rangkumannya, selama menjadi duta batik apa yang dilakukan waktu itu? Secara yang what you do gitu. Maksudnya selain mendatangi si pengrajinnya, foto Photoshoot. produk, ada sesuatu yang beda nggak dibandingkan duta yang sebelumnya dari seorang Yuli? Kalau di Duta Batik sendiri, aku kan angkatan pertama ya Kak, baru. Oh sebelumnya nggak ada? Nggak ada. Jadi bener-bener kita tuh bangun sendiri dari nol. Jadi mau ngapain tuh kita juga bingung gitu loh. Dan dulu kan juga sempat kontroversi kan. Kenapa? Ada satu masalah gitu. Jadi, apa tuh? Mas harus dibahas sih. Ya haruslah, biar rame. apa? Ya ada apa namanya perselisihan sih antara, kan udah ada duta wisata. Kenapa harus dibikin duta batik? Gitu. Karena kan di Kota Madiun nggak ada ya kayaknya duta batik, cuma ada duta wisata doang. Kayak gitulah. Kenapa nggak ngadain duta wisata aja? Karena udah lama nggak ngadain pemilihan lagi kan. Kok malah bikin duta batik gitu. Dan sampai sekarang tetap ada nggak duta batik? 2022, 23, 24, 25? 2023 adanya. 2022? 2022 nggak ada. Jadi aku menjabat selama 2 tahun. Kan harusnya 1 tahun tuh. Iya. 2 tahun. Akhirnya 2023 baru ada lagi. Baru ada lagi. 2024 ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya, berarti selama bertugas tuh 2 tahun, 2 tahun. 2025? Oh, Iya, masa itunya 2025? Belum ada. Nggak tahu nih tahun ini ngadain apa enggak. Nah. Tergantung pemerintah. Nah, berarti kalau misalnya, apalagi dengan isu-isu efisiensi anggaran. Nah, itu dia. Ya maksudnya tuh gini, ketika udah mengawali sesuatu yang bagus gitu, 2021 ada duta batik, 2022 berarti kan 2 tahun ya, 2023 ada lagi, 2024, 2025 harusnya ada lagi, dan ketika itu nggak ada ya berarti ya nggak konsisten dong, harusnya tuh ada terus gitu ya, tapi ya nggak tahu lah, gara-gara Pak Prabowo nanti efisiensi anggaran mungkin beberapa event-event apakah juga tidak jadi ditiadakan atau gimana, ya kita tunggu aja lah ya. Yuli, aku pengen tanya, quarter life crisis kamu tahu nggak? Enggak. Apa tuh? Quarter life crisis adalah saat dimana, jadi usia manusia itu dianggap tuh 100 tahun gitu ya, 100 tahun. Quarter tuh seperempatnya, berarti 25.
ya kan? Setengahnya kan 50. Seperempatnya berarti 25. Nah, quarter life crisis itu kata di beberapa penelitian dia bilang bahwa usia-usia 25 adalah usia-usia yang sangat-sangat rentan untuk menentukan masa depan, katanya sih gitu. Nah, jadi di usia 25 itu kamu harus berpikir pekerjaan yang bisa mendukung kehidupanku sampai tua nanti itu apa ya? Pasanganku untuk bisa nemenin aku sampai tua nanti, suamiku tuh Seperti siapa apa? ya dan seperti apa ya? Rumahku nanti akan seperti apa ya? Di mana ya? Kehidupan orang tuaku, anak-anakku nanti akan seperti apa ya? Pendidikanku, bla 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 bla. Nah, kamu sudah berpikir tentang itu nggak? Belum. Serius? Oh, tapi nggak harus 25 kan sebenarnya? Belum. Nggak Iya harus sih, ya? iya Iya. sih. Nggak harus sih. Cuman Hah? Ya, overthinking gitu pernah nggak? ada pasti. Nah, Itu soal pekerjaan dan umur orang tua. Gitu. kalau lain, ini menarik nih, menarik. Ya. Terus, Kalau pekerjaan untuk modeling aku tetap ya, karena udah basic aku dan apa ya namanya, udah keinginan aku dari kecil pengen jadi model. oh dari kecil. Ya, jadi ceritanya tuh, aku kan punya temen tetangga depan. Oke. Dia tuh cantik banget, apalagi kalau di make up pas acara karnaval kayak gitu-gitu, dia sering ikut, sedangkan aku enggak gitu. Jadi kayak keinginan untuk jadi dia tuh tinggi gitu loh. Terus sampai udah, ya Allah aku pengen jadi kayak beli dia. Oh iya? Jadi model, Tetanggamu itu? Itu tetangga Sampai aku. sekarang masih jadi model nggak? Dia sekarang udah enggak, karena udah kerja gitu. Oke. Itu awalnya Tapi masih cantik? cantik. Mana karena dari IG-nya? Kakak, guyon. Ya ampun, kenapa sih orang-orang tuh nganggep aku tuh nakal gitu ya? Enggak kayak gitu padahal. Nggak salah. Nama IG-nya? Enggak. Udah mau nikah kan? Oh, udah mau nikah. Ya. Oke. Terus, loh berarti pemicunya gara-gara tonggomu dewe? Yes, betul. Pengen jadi model tuh gara-gara tetangga yang waktu itu dia sering diajakin karnaval tapi kamu enggak. Akhirnya kamu balas dendam. Nih aku jadi duta batik nih. Oh, Nih aku jadi model nih. Enggak, ya? aku enggak dendam. Iya, Malah iya. dia yang ngajakin aku untuk ikut model. Oh gitu. Betul. Oke. Dia yang ngajakin terus apa namanya? Ya udah dari situ aku belajar sendiri sih. Tapi ya ada yang ngajarin kan, tetap ada gurunya. Cuman ya aku awalnya memang apa namanya, Mas? Bukan termotivasi dari dia. Karena keinginan itu. Oke. Nah, balik lagi di quarter life crisis tadi. Berarti ini ngomongin karir dulu kan berarti ya, karir nih. Berarti kamu dari kecil tuh sebenarnya udah pengen jadi model. Betul. Ini tapi unik nih orang ya. Pengen jadi model tapi dia tuh sadar kalau dia tuh introvert gitu loh. Padahal model tuh kan pusat perhatian ya. Betul. Ya model tuh seolah-olah dapat spotlight, dapat lampu, dapat highlight lah ya. Dapat perhatian. Dapat perhatian lah. Dan itu ya harus ya welcome, harus Betul. humble, extrovert. Iya, Bapak, Ibu, Mas, Adik. Enggak yang Mas, kan enggak kayak gitu kan. Iya. Tapi kan gara-gara jadi duta batik akhirnya bisa terbantu lah, bisa apa? Extrovert itu muncul gitu ya. Nah, berarti secara karir masih tetap jadi model. Tetap jadi model. Tapi kamu sadar kan pasti model juga ada batasnya. Batas dalam arti kamu pasti akan bersaing dengan bibit-bibit unggul yang baru. Betul. Pendapat kamu? Ya kalau selama apa ya, walaupun umur sudah tua tapi kalau body dan secara fisiknya masih oke, kenapa tidak? Body ya. Apalagi sekarang itu ya, model yang baru-baru itu attitude-nya minus. Contohnya? Apa tuh? Ya iyalah. Gini. Nggak, kamu bisa bilang gitu, pasti kamu pernah ngalamin pengalaman bersama dengan orang-orang model itu kan? Ya. Oh iya, aku punya gogon tapi. Apa itu? Gosip-gosip underground. Tapi nanti aja deh. Oke, Ntar boleh. aja. Sumpah aku gara-gara ngobrol itu ntar aja lah. Ya, lanjut. Lanjut ya, oke. Enggak, aku agak ini ya, berapi-api. Ya.
Yang kamu alamin, kenapa kamu bisa bilang gitu? Nah, hal sepelenya adalah kita belum tentu bisa bilang terima kasih dan maaf. Oke. Itu pada hal sepele banget. Sedangkan orang yang dapat ucapan seperti itu pasti dia akan merasa dihargai. Betul. Padahal cuma simpel banget, Kak minta tolong, Iya. maaf ya Kak, Iya. terima kasih, Iya. permisi, itu Iya. udah jarang banget sekarang. Jadi kayak apa ya, attitude itu nomor satu. Walaupun dia iya. nggak terlalu cantik, kalau attitude-nya dia baik, bagus, pasti dia akan up terus. That's the point. Keren. Jadi setuju ya. Attitude tuh nomor satu, bener-bener nomor satu ya. Kamu mau bahkan ada quotes juga kan yang bilang adab lebih tinggi daripada ilmu. Betul. Ketika kamu pinter banget, ketika kamu skillful banget di salah satu bidang, misalnya kamu pinter nyanyi lah, kamu pinter masak lah, kamu pinter foto, model, acting, genius, anything lah, apapun itu yang skillful sekali. Tapi ketika attitude kamu bad ya, aduh kayaknya enggak lah ya. Percuma. Sesimpel, saya setuju apa yang dibilang sama Yuli ya. Sesimpel permisi, maaf, terima kasih. Itu tuh hal sederhana yang ketika kamu ucapkan tuh sebenarnya nggak berat, tapi Pak Bos Belum tuh. tentu bisa. Pak Bos tuh. Pak Bos. Kuamin. Ada Kuamin lewat. Siapa tahu jadi ini konten kreatornya maju. Amin. Ya. Bisa calling. Bisa calling katanya. Lanjut. Jadi itu ya, attitude ya. Saya setuju banget nomor satu. Pernah punya pengalaman apa tentang itu? Dia tanpa harus sebut nama. Apa ya? Perilakunya ya, pas gini nih, kalau kita ada project bareng nih, Oke. photoshoot bareng. Oke. Namanya orang yang belum kenal kan memang masih agak malu-malu ya. Betul. Malu-malu kayak, gitu. Iya. Tapi itu nggak masalah, karena Iya, yang memang baru kenal. Tapi betul. tolong diusahakan kalau apapun mau minta bantuan, tolonglah ucapkan, Kak minta tolong, gitu. Kak terima kasih, itu nggak ada. Tolong dong ambilkan. Ada yang kayak gitu. Itu baru kenal? Yes. Genji pasti? Oh iya, Dia dia juga benar. Gen Dia Z. benar. Tapi kan aku udah lama ya, Kak. Aku udah Iya, model iya. tuh dari 2019 loh. Nah, berarti dia baru Baru berkecimpung. banget. Kayaknya mungkin sekitar tahun 2023 atau 2024. 2024 deh kayaknya. 2024. Aku tahu dia tuh 2024. Oke. Nanti kita bahas di off the record lah ya. Suka saya kalau ada gogon seperti ini ya, gosip-gosip underground. Oke. Balik lagi ke quarter life crisis tadi. Nah itu berarti udah dijawab bahwa model ada batasnya, mungkin ketika ada pesaingnya yang muda-muda, tapi balik lagi ketika bad attitude ya percuma dan Yuli bisa tetap laris gitu ya, istilahnya di jobnya gitu ya. Itu di karir. Nah, Asmara, gimana Asmara? Ini saya mulai nih Asmara. Gimana tangannya? Apa aja? Gini dong. Gini aja deh. Gimana? Ini kamu serius seorang Yuli Agustina, model, mantan duta batik Kabupaten Madiun, punya fame, punya popularitas juga, nggak punya pacar sekarang. Kenapa? Terlalu sakit hatikah sama Asmara? Lebih ke trauma sih. Trauma. Berapa kali pacaran? Cuman 2 kali. 3 kali deh. 3 kali. 3 kali, tapi setiap pacaran lama-lama terus. Mantan pertama berapa tahun? Harus banget ya dia. Haruslah. 2 tahun 2 sih. tahun. Yang kedua? Setahun. Setahun. Yang ketiga? 2 tahun. 2 tahun. Ya, lumayan sih, lumayan. Setia. Kamu setia? Tipikal setia? Setia sih. Setia banget malah. Setia banget? Malah cegil gue mah. Oh, berarti kamu ini nggak sih? Celingi. Apa sih? Iya, Klingi. Celingnya apa kelingi ya? Klingi, ya. Klingi. Ya pokoknya suka yang gelentet. Bucin berarti ya? Oke. Apapun yang bikin aku senang bakal aku expose semuanya. Apapun yang apa? Yang bikin aku senang dari pasangan, itu aku expose terus. Oke. Sebelum terlalu jauh ya, balik lagi ke quarter life crisis tadi. Kamu ada niatan untuk nikah tuh target umur berapa? Aku nggak menarget menikah. Tidak menargetkan. Keren. Kayak Luna Maya tuh.
Luna Maya umur berapa nikahnya? 41. 41 coy. Tapi dia tetap apa ya? Punya apa ya? Aura yang wah Luna Maya nih kalau nikah nih Iya, ya betul. tetap seorang Luna Maya yang wow gitu loh ya. Nggak kelihatan tuanya gitu. Iya benar. Keren. Sering apa kamu berpikir tentang jodoh, karir kayak gitu di umur-umur yang menuju quarter life crisis? Ini mungkin aku bukan curhat ya, sharing lah. Aku tuh jadi orang tuh kadang sebelum tidur ya. Overthinking. Iya. Ya sama. Kalian gitu nggak sih? Sebelum tidur? Sambil ngeliatin langit-langit kamar ya kan? Dengerin lagu galau. Nah, lampunya udah redup, terus tiba-tiba berpikir tentang akhirat. Ya, bisa aja kan? Kayaknya dosa dong berarti. Iya, macem-macem. Jadi kadang tuh awalnya berpikir tentang jodoh. Terus tiba-tiba berpikir tentang apa namanya? Asmara, tentang dosa. Kok nih aku mati piye ya? Kayak gitu-gitu. Kamu gitu juga nggak? Iya dong, pasti. Gitu ya. Apalagi kan aku anak perempuan sendiri ya di rumah. Oh, berapa bersaudara? 4. 4. Iya. Dan aku cewek sendiri, kakak kan cowok semua. Nomor 4 dari 4. Dan semuanya cowok. Iya. Oke. Terus kan kakak udah nanya nih ke aku, target nikahnya umur berapa? Emang kakak sendiri umur berapa? Kita lanjutkan pertanyaan. Nggak bisa. Nggak bisa. Umur berapa? Jangan lama-lama lah. Ya. Masuk logika. Termangu hatiku. Tahu lah kamu masalahnya apa. Nggak tahu aku. Kan belum pernah cerita. Masa sekarang sih Pak dibahasnya? Ya nggak masalah dong, kan namanya juga santai ya, obrolan santai. Aku kayak kamu, Yuli. Tidak menargetkan. Let it flow. Jadi kapanpun ketika saatnya itu tiba, ya udah ayo gitu. Tapi kalau belum ya udah tetap dijalanin juga gitu. Problemnya apa nih? Ada problem? Beda agama! Beda agama! Puas! Bentar. Lebih milih beda agama apa beda perasaan? Sama-sama menyakitkan. Lebih milih polisi atau tentara? Belum. Tadi pertanyaanku belum dijawab. Lebih memilih... Apa? Itu susah semua lah. Beda perasaan. Seagama nih, ya kan? Seagama tapi perasaannya beda ya nggak jadi. Seperasaan tapi nggak seagama juga gimana? Ya, tapi kan kalau beda perasaan. Oh ini hostnya Anda ya? Iya. Demi aku ya sekarang. Brengsek juga nih orangnya. Terus. Kalau beda agama kan ya mungkin bisa lah kayak dikasih masukan. Kamu nanti kalau masuk agamaku begini-begini gitu. Atau enggak harus mengalah salah satu. Lah kalau beda perasaan gimana mau dipaksa kalau sama nggak sukanya? Ayo. Kalau dianya nggak suka maksudnya. Berarti lebih baik beda agama? Yups. Kan nanti lama-lama dia akan luluh. Oh iya juga ya. Iya kalau luluh, kalau enggak. Masalahnya itu Pak. Iya kalau luluh. Iya kalau pintu hidayah itu terbuka. Kalau tidak. Cerita kita. Brengsek nih orang. Baik lagi. Ini... Pokoknya intinya sama-sama nggak enak ya. Gak enak. Maksudnya ya intinya saya ngasih advice aja nih ya, nasihat buat teman-teman semuanya. Jangan pernah mencoba-coba pacaran beda agama. Betul. Kayak saya. Bingung nanti ya, susah ya. Oke, baik lagi ke pertanyaan buat Yuli. Tuh kan, agak lupa nih. Ini. Oh iya. Tadi aku sempat ngobrol off the record sama Yuli bahwa aku cukup tahu, nggak tahu banget, tapi cukup tahu lah sedikit ceritanya dia bahwa dia tuh dulu ya sama abdi negara lah ya. Oke, abdi negara. Nah, aku tanya, apakah kamu seseneng itu sama abdi negara gitu? Tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya, tetap tergantung orangnya. Dan
tidak harus abdi negara kan? Enggak, sebenarnya Ah, enggak. Sebenarnya enggak sih. Cuman mungkin apa ya, udah kena lingkaran setan kali ya. Jadi kalau dari awal pacarannya sama kayak gitu ya seterusnya bakalan ya udah muter terus di situ gitu. Oh, Menurut aku loh ya. Oke. Apa yang kamu lihat dari seorang abdi negara, entah itu polisi, TNI atau semacamnya? Maksudnya apakah enggak, aku jujur ya, aku dari dulu tuh pengen tahu perspektif seorang cewek melihat abdi negara. Apakah terlihat gagah dengan pangkatnya, atau terlihat mengayomi dengan profesinya, atau terlihat terjamin hidupnya dengan gajinya, atau seperti apa? Gitu ya. Aku penasaran banget, sumpah. Dari dulu tuh aku mau tanya ini ke beberapa cewek, tapi nggak sempet. Kalau aku sendiri, kalau dapat dari saran kakak aku ya, Ya. kalau gaji itu sebenarnya gaji abdi negara kan sama kayak gaji PNS pada umumnya. Cuman Dibayar negara lah ya. Iya, cuman bedanya kan pasti ada namanya kayak remon, terus gaji. Apa tuh? Remon tuh apa ya? Kayak apa ya? Mungkin kayak uang lemburan kali Oh, ya? Apa gimana oke. aku kurang Iya, paham iya, sih. iya, iya, iya. Kayak gitu-gitulah. Ah, Terus ah. gaji apa namanya? Tunjangan kayak gitu-gitu. Jadi ada sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau Oke. menurut aku apa ya? Kalau dari segi komunikasi dan lain sebagainya, aku emang agak nyaman dengan mereka karena aku punya kesibukan. Oke. Aku punya kesibukan, terus kalau disuruh untuk komunikasi 24 jam, aku nggak bisa gitu. Oh, jadi ketika kamu pacaran sama abdi negara tuh sama-sama sibuknya. Sama-sama sibuknya gitu. Oh, malah kamu suka sama cowok sibuk? Iya, cowok sibuk daripada cowok yang suka nongkrong. Siap. Maksudnya tetap sibuk tuh produktif ya? Iya, produktif yang positif. Positif. Bukan yang itu. Nah, itu. Jadi paling enggak tuh Yuli tuh tipikalnya suka sama cowok. Dia sebenarnya tidak harus abdi negara ya. Sebenarnya nggak harus. Nggak harus. Tapi kebetulan dia juga lagi deket sama abdi negara lagi gitu. Tapi deket doang, belum pacaran kan? Belum. Jadi kemungkinan untuk tidak dekat lagi bisa. Bisa. Bisa gitu. Selama ada yang lebih baik, walaupun itu nggak abdi negara nggak masalah. Nah, itu dia. Jadi untuk lelaki-lelaki intinya sebenarnya tidak cuma Yuli ya. Semua cewek tuh kayaknya suka sama cowok yang produktif, yang aktif sama pekerjaannya, yang notabene dia tanggung jawab gitu ya. Ketika dia sibuk dengan pekerjaannya, otomatis dia tanggung jawab menghidupi istri dan anaknya misalnya kayak gitu tuh udah bisa kelihatan banget lah gitu. Dan mungkin polisi dan tentara adalah salah satu jawabannya versi Yuli. Iya. Sebenarnya nggak harus ya. Iya, nggak harus. Kalau aku sendiri nih, Ya. aku nggak mengharuskan aku harus pacaran sama abdi negara, enggak juga. Enggak. Kalau selama dia kerjaannya itu tetap, karirnya jelas, orangnya baik, bertanggung jawab, bersyukur dengan perempuannya saat ini, ya aku tetap mau. Gitu. Kalau sama entertainer mau nggak? Enggak. Kenapa? Ah, Yang tadi alasannya sama kayak alasan kamu melihat fotografer. itu ya. Nggak bisa, karena aku tipe orang yang cemburu. Leo Overprotective sebenarnya. banget ya, Leo. Iya sih. Aku tuh dulu juga sempat mengalami itu, tapi ya lama-lama ya gara-gara usia juga ya, akhirnya ya udah capek sendiri sama overprotective dan terlalu cemburu gitu ya. Betul. Mungkin ketika udah nikah mungkin beda lagi gitu, tapi kalau pacaran ya udahlah, let it flow aja gitu. Kayak ya udah ngalir aja. Sekarang udah nggak seprotektif dulu sih. Oke. Ya udah ngalir aja. Menarik. Capek soalnya. Yuli, wah menarik ini pertanyaannya. Menarik, Paul. Kamu kan jomblo nih. Pernah main dating apps gak? Enggak, aku nggak pernah sama sekali. Sama sekali? Sama sekali nggak pernah. Jujur ya? Iya, jujur. Tinder lah, apalah. Oh, no, nggak pernah. Kenapa? Nggak suka aja. Karena apa ya, penilaian orang sih, Ya. menurut aku. Contoh nih, kayak micet, Ya, terus itu beda itu. Tinder, kayak gitu sekarang tuh banyak disalahgunakan. Betul. Tahu nggak sih? Nah, aku takutnya ketika aku cuma untuk iseng atau cari jodoh, takutnya dinilai buruk seperti itu. Apalagi notabenku seorang model, pasti berpikiran yang negatif gitu. Iya. Itu dia. Iya. Berarti nggak pernah ya? Nggak pernah. Sama, aku juga nggak pernah sih. Apa? Bumble. Itu yang buat cari jodoh juga.
Iya kan? Oh, ada ya? Yang tinggal swipe itu ya kayaknya. Iya, Oh ya? itu lagi tren. Nanti kamu nyoba abis ini. Nah, Bumble. Lebih kelas di atasnya Tinder. Masa ya? Iya. Bumble namanya. Bumble. Itu kayaknya buat luar negeri juga ya? Iya, ada luar Luar negeri. Temenku dapat orang Arab. Wah, yali-yali dong. Yali-yali. Masa sih? Iya. Sampai dapat orang Arab juga ya. Menarik ya. Siapa tahu saya dapat enggak lah. Ditonton soalnya. Enggak. Jangan-jangan dapat orang Afghanistan itu. Enggak, udah lah. 23 tahun ya? Mau 24? 24. Mau 24. Anak muda lah ya. Pasti masih energik, masih aktif, masih dinamis kemana-mana. Ngonten-ngonten apalagi. Kamu masih Betul. aktif ngonten kan? Masih endorse. Endorse, terus mungkin konten-konten ya di sosial media, di Instagram sesimpel kamu foto, video Betul. gitu kan, sering kan? Konten dia DML Live lah. Apa? DML Live. Oh, Day in My Life, ya kayak gitu. Nah, berarti sepenting apa sih gadget untuk seorang Yuli? Kalau menurut aku ya, itu penting banget apalagi untuk seorang konten kreator, Content ya creator, kan? Buat betul. ngedit-ngedit kayak gitu. Terus saat ini kan apapun dimudahkan ya pakai handphone. Betul. Kita nggak perlu ngantri pun bisa. That's right. Terus transaksi pun kita nggak perlu bawa kartu. Iya. Kita bisa pakai cashless, apa namanya, QRIS kayak gitu. dan Iya, dengan bahkan handphone. pakai marketplace sudah barang dikirim kayak Betul. gitu-gitu. Kita nggak harus ya. ke offline store-nya kan. Betul sekali. Dan itu semuanya sudah ada di Maju Hardware untuk servisnya. Nah, ini Ki, jujur ya. Kamu beli HP yang kamu pakai sekarang itu di mana belinya? Di Maju Hardware. Poin dari podcast ini ya itu. Nggak, tapi ini beneran. Ini beneran. Ini nggak bohong ya. Kalau aku bawa kartunya tak bawa kok. Ya, iya. Ya. Di Maju Hardware terus Di mana? Maju yang mana? Kan yang banyak. di Jalan Pahlawan. Oh, yang mes ya? Iya yang di Plaza. Plaza. Oh, yang di Plaza. Oke. Di Plaza. Berarti kan gadget itu penting banget lah buat Yuli ya. Kita Maju Hardware juga menyediakan berbagai macam brand-brand terkenal ya. Mulai dari ya iPhone lah, Oppo, Samsung, Vivo, Huawei, macam-macam. Tak sebutin besok baru selesai. PlayStation pun ada. Mau beli PS ada. Kita juga ada elektronik juga. Apalagi kamu nih. Kayaknya mobilitas kamu kan tinggi nih ya. Besok kan mau ke Ngawi kan? Iya. Nah, besok nih dia mau ke Ngawi. Jam berapa? Pagi banget jam 6. Pagi banget jam 6 apa? Foto. Iya. Foto lah, syuting lah, bikin konten lah, visit store lah, macam-macam. Yang namanya orang kalau sibuk itu jangan sampai telat, jangan sampai lupa waktu. Betul. Artinya, waktu itu sangat bermanfaat. Saya mau kasih kamu rekomendasi nih, Apa gadget. Namanya adalah Huawei Watch Fit 4 Pro. Nah, ini nih. Silakan kamu buka dan kamu cobain. Aku buka ya. Ya. Ini smartwatch ya. Bagus banget. Coba kamu pakai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Buat kamu apa sih yang enggak? Ini ada ditonjok gak sih? Tonjok aja. Oke. Nah, ini salah satu produk terbarunya Huawei di Oh, dia ranah pakai ini ya? smartwatch. Yes, coba kamu pakai deh. Bagus banget. Ini kan si Yuli udah cantik nih. Apakah dia pakai Huawei ini lebih cantik lagi? Udah pasti dong. Coba. Udah pasti dong. Udah pasti dong ya. Aduh, tanganku kecil lagi. Tapi cukup masa nggak sih? ya? Iya. Oh, maaf. Tonjok aja ya. Nah, ini nih. Udah besaran tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa tuh. Tunjukin. Yang mana nih? Mana? Sini. Oh, oke. Tes. Bisa dinyalain nggak sih? Oh, nggak bisa ya? Belum, karena itu masih brand new ya. Oh. Ini baru banget ya? Baru banget. Masih pre-order ya. Wow. Jadi buat teman-teman semuanya kalau pengen nyobain gadget terbarunya Huawei khususnya untuk ranah smartwatch nih bisa dibeli di PO Huawei Watch Fit 4 Pro karena ini keren banget. Salah satu produknya Huawei yang informasinya masih akan saya buka ini. Mana tadi? Jadi
ada beberapa kelebihan ya, dimana buat kamu yang nggak cuman ngikutin tren tapi pengen menciptakannya, pre-order Huawei Watch Fit 4 Pro sekarang. Modis, pintar, dan sehat, just like you ya. Modisnya dapat, pinternya dapat karena smartwatch, dan sehatnya juga dapat karena biasanya kalau smartwatch tuh dia bisa mendeteksi kesehatan. gitu. Oh, Tuh. bagus banget. Nah, terus fashionnya juga on point banget, apalagi dipakai Yuli. Kan Yuli putih banget nih ininya, cocok lah. Terus untuk smartwatch kayaknya harus punya banget Huawei Fit 4 Pro. Gaya sehat yang gak pasaran. Pre-order sekarang sebelum kehabisan hanya di Maju Hardware. Dan gaya kamu udah premium, sekarang smartwatch-nya juga harus premium. Huawei Smartwatch Fit 4 Pro, beat the trend, bonus free buds, dan juga Huawei Help untuk early birds only. Jadi bisa langsung di PO di Maju Hardware. Tepuk tangan dulu dong untuk Maju Hardware. Keren banget loh. Keren banget ya. Nggak kalah sama brand yang itu. Makanya karena Ini boleh bawa pulang nggak? nah gini, Yuli, sebenarnya ya Iya. aku tuh suka sama kamu dan aku tuh ngadiain ini buat kamu. Jadi ini kamu bawa pulang aja. Serius? Iya. Oh my god. Ini buat Thank kamu. you. Terima kasih. Jadi jaminan ya. Itu Yuli. Langsung ngomong di belakang, ini berapa nih? Beli Nah. nih, beli nih. Enggak, ini buat Yuli ini. Oh, makasih. Terima kasih banyak Yuli. Kasih Maju Hardware. Iya. Kasih Kak Tori. Sama-sama. Tup you. Hah? Tup you sekebun. Ih. Yuli lah tak konten ya. Tapi manggilnya udah bener ya, Kak ya. Jangan sampai Om. Tidak. Tapi nggak apa-apa. Terlalu banyak orang yang manggil Om soalnya. Yaudah, ini terakhir mungkin conclusion aja, Yuli sebagai as a content creator, model, mantan duta batik yang mungkin saya menganggap kamu tuh sosok anak muda yang inspiratif lah ya. Sudah melalui beberapa hal, ada pencapaian juga. Mungkin ada pesan-pesan deh buat teman-teman yang muda-muda nih, apalagi aku pengen ngikutin jejaknya Kak Yuli sebagai model, as a content creator atau apapun itu. Kasih pesan-pesan untuk mereka. Oke, buat teman-teman yang ingin ngikutin jejak kayak aku dan model-model yang lain, konten kreator yang lain, yang pertama siapkan mental kalian. Nah, itu. Nomor satu tuh mental, Betul. kemudian attitude kalian ya mohon dijaga. Itu. Kalau belum bisa mannernya ya belajar dari sekarang. Itu, benar. Yang simpel-simpel aja kayak minta tolong, maaf, terima kasih itu udah bagus buat kalian, udah poin buat kalian. Terus kalau bisa jangan cuma cantiknya doang, tapi ilmunya kalian juga. Oke, itu dia. Tidak hanya beautiful tapi juga skillful ya. Betul. Jadi kalau udah cantik, attitude-nya bagus, pinter, tak rapi pisan. Oh, sudah banyak sekali yang mau dinilai. Yuli Agustina, tepuk tangan everybody. Terima kasih Kasih. banyak sudah hadir di IPK 57 dan sekali lagi ini wujud cintaku dan cintanya Maju Hardware untuk Yuli. Terima Bawa pulang aja. Terima kasih banyak dan pastinya masih banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang akan kita hadirkan di IPK 57. Ini podcast kok, podcast yang gak ada di KRS, pastinya tayang di channel YouTube-nya Maju Media Kreatif ya. Dan buat teman-teman semuanya, pokoknya jangan lupa untuk bisa ngikutin terus episode kita bersama dengan teman-teman kita. Cewek-cewek kebanyakan sih. Kita akan mengundang cewek-cewek yang cantik, yang berprestasi, yang punya insight-insight yang positif dan inspiratif hanya di IPK 57 tayang di channel YouTube-nya Maju Media Kreatif. Dan akhirnya saya Tora Andromeda mewakili kerabat kerja yang bertugas, teman-teman Maju Hardware, mengucapkan terima kasih banyak dan juga Yuli Agustina, terima kasih banyak. Terima kasih Pause banyak. dulu. Sampai ketemu lagi di IPK 57 episode berikutnya. Yeay.